Selamat datang di dunia yang penuh misteri dan ketakutan. Di sini, kita akan menjelajahi kisah-kisah yang mungkin tak pernah ingin kalian dengar, namun tak bisa kalian abaikan. Kisah-kisah tentang rumah berhantu, kejadian tak masuk akal, dan rahasia yang tersembunyi di balik bayangan. Bersiaplah, karena apa yang akan kalian temukan di sini bisa membuat kalian merinding, bahkan di tengah malam yang paling sunyi. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah mimpi buruk yang mungkin menjadi kenyataan. Selamat datang di cerita dunia lain, tempat di mana ketakutan hidup dan kegelapan menyapa. Seperti apa cerita kali ini? Yuk kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa terpencil di pedalaman, masyarakat hidup dalam ketakutan. Desa itu bernama Desa Larangan, sebuah tempat yang begitu sunyi dan terasing, jauh dari hiruk-pikuk kota. Konon, di desa ini terdapat kutukan mengerikan yang berasal dari arwah seorang wanita bernama Sari, yang meninggal lebih dari 100 tahun lalu. Sari dikatakan sebagai korban ketidakadilan yang begitu kejam hingga arwahnya tak pernah bisa tenang. Menurut cerita turun-temurun, Sari adalah seorang gadis yang dicintai oleh semua orang di desa karena kebaikannya. Namun, nasibnya berubah ketika dia dipaksa menikah dengan seorang pria kaya namun jahat. Pria itu menganiaya dan mengkhianatinya, membuat Sari mengalami penderitaan tak terkatakan. Pada suatu malam yang penuh hujan deras, Sari ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya. Warga desa percaya bahwa kematiannya bukan kecelakaan, dia tewas karena dendam yang mendalam. Sejak saat itu, arwah Sari terus gentayangan, mencari keadilan atas ketidakadilan yang menimpanya. Setiap kali bulan purnama muncul, warga desa sering mendengar suara tangisan seorang wanita di tengah malam. Suara itu menggema di seluruh desa, menembus dinding rumah-rumah yang sederhana. Mereka percaya bahwa itu adalah suara Sari yang menuntut pembalasan. Pada awalnya, hanya sedikit orang yang benar-benar mempercayai legenda ini, menganggapnya sebagai cerita rakyat biasa. Namun, segalanya berubah ketika orang-orang mulai menghilang secara misterius. Korban pertama adalah seorang pemuda bernama Budi, seorang petani yang dikenal rajin. Pada suatu malam, Budi pergi keluar rumah untuk memeriksa sawahnya yang terendam air setelah hujan lebat. Namun, ia tak pernah kembali. Keesokan harinya, tubuhnya ditemukan mengambang di sungai yang melintasi desa. Wajahnya memutih ketakutan seolah ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum kematiannya. Masyarakat mulai merasa bahwa arwah Sari telah mulai melaksanakan dendamnya. Orang-orang yang memiliki hubungan dengan keluarga pria yang dulu menganiaya Sari, satu persatu, mulai mengalami kejadian-kejadian ganjil. Muncul bisikan-bisikan di telinga mereka saat sendirian, perabot rumah yang bergerak sendiri, hingga bayangan Sari yang tampak di cermin atau jendela di tengah malam. Kabar tentang kematian Budi dengan cepat menyebar di seluruh Desa Larangan. Warga mulai menyadari bahwa kematian ini bukan kebetulan. Orang-orang mulai menengok ke belakang, mencoba mencari tahu siapa yang mungkin menjadi target berikutnya. Banyak yang mempercayai bahwa arwah Sari hanya mengincar mereka yang berhubungan dengan pria yang telah menganiaya dan menghancurkan hidupnya. Namun, siapa sebenarnya yang terhubung dengan pria itu? Malam semakin gelap di desa, dan seorang warga tua bernama Pak Wira menjadi lebih waspada. Wira adalah cucu dari sahabat dekat pria kaya yang pernah menikahi Sari. Meski tak pernah percaya dengan cerita rakyat sebelumnya, setelah kematian Budi, Wira mulai merasakan hal-hal aneh di rumahnya. Suatu malam, ketika angin bertiup kencang dan daun-daun berguguran, Pak Wira mendengar suara tangisan samar dari belakang rumahnya. Awalnya, ia mengira itu hanya suara angin. Namun, suara itu semakin lama semakin jelas, dan tidak salah lagi, itu adalah suara seorang wanita. Suara itu seperti memanggil namanya, "Wira! Wira!" Dengan tangan gemetar, ia bergegas menutup semua jendela dan pintu, berharap suara itu berhenti. Tapi takdir berkata lain. Ketika ia memandang ke cermin di ruang tengah, di sana tampak bayangan seorang wanita berbaju putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Pak Wira terhuyung ke belakang, jantungnya berdetak kencang. "Sari," bisiknya dengan napas terengah-engah. Dia ingat cerita neneknya tentang Sari, bagaimana dia diperlakukan dengan sangat buruk oleh suami kaya itu. Sekarang, Pak Wira tahu, arwah Sari telah datang menuntut balas, dan dia mungkin menjadi target selanjutnya. Ketakutan semakin menghantui desa. Setiap orang yang memiliki sedikit keterkaitan dengan keluarga pria kejam itu mulai mengunci pintu lebih awal, berdoa agar arwah Sari tidak datang mengetuk pintu mereka. Namun, malam demi malam, suara-suara aneh, bayangan di sudut mata, dan bisikan yang tak jelas terus muncul di sekitar rumah-rumah mereka. Malam berikutnya, korban kedua muncul. Kali ini, seorang wanita bernama Ibu Ratna. Ratna adalah cucu dari kepala desa yang dulu menutup mata terhadap kejahatan yang dilakukan pada Sari.
Pada malam kejadian, Ratna merasa tidak nyaman sejak sore. Ketika dia hendak tidur, ia mendengar ketukan pelan di jendelanya. Dengan hati-hati, ia melongo keluar dan melihat sosok samar seorang wanita berdiri di halaman depan. Seketika, Ratna merasa ketakutan luar biasa. Sosok itu tak lain adalah Arwasari. Ia berlari ke dalam kamar dan mencoba bersembunyi di bawah selimut, namun suara ketukan di jendela semakin keras, dan tiba-tiba, suara tangisan memenuhi ruangan. Tak lama kemudian, Ibu Ratna ditemukan tewas di kamarnya, wajahnya penuh dengan ketakutan. Kematian Ibu Ratna semakin memperkuat ketakutan warga desa Larangan. Semakin banyak orang mengingat kembali kejadian masa lalu, tentang bagaimana mereka atau keluarga mereka berhubungan dengan nasib tragis Sari. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Suara tangisan dan bisikan aneh semakin sering terdengar di malam hari, membuat suasana desa dipenuhi dengan rasa takut yang tak terucapkan. Pak Wira, yang semakin terpojok dalam ketakutannya, memutuskan untuk menemui Kiai Hasan, seorang pemuka agama yang terkenal di desa itu. Dengan harapan bisa menemukan jawaban atau setidaknya perlindungan, Wira menceritakan semuanya. Tentang kematian Budi, suara tangisan, bayangan di cermin, dan ketakutannya sendiri. Kiai Hasan mendengarkan dengan seksama, wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun. Setelah merenung sejenak, Kiai Hasan berkata, arwah seperti Sari memang sulit tenang, apalagi jika dendamnya begitu dalam. Namun, ada cara untuk menghentikannya. Pak Wira, yang mendengar ada cara untuk menghentikan teror ini, segera bertanya apa yang harus dilakukan. Kiai Hasan menjelaskan bahwa mereka harus mengadakan sebuah ritual khusus untuk meminta maaf kepada arwah Sari dan memohon pengampunan atas dosa-dosa masa lalu. Namun, ritual ini harus dilakukan di tempat di mana Sari dulu tinggal, yaitu di rumah besar yang sudah lama ditinggalkan di pinggiran desa. Wira ragu, karena rumah itu terkenal sangat angker. Namun, ia tahu bahwa hanya dengan ritual ini, kutukan yang melanda desa bisa dihentikan. Kiai Hasan memperingatkan bahwa ritual itu sangat berisiko, terutama karena arwah Sari mungkin tidak mau menerima permintaan maaf begitu saja. Pada malam yang ditentukan, Pak Wira, Kiai Hasan, dan beberapa penduduk desa yang berani berangkat menuju rumah besar itu. Angin malam bertiup kencang, seolah memberi pertanda buruk. Mereka membawa sesaji dan membaca doa-doa untuk memulai ritual. Di depan rumah besar yang sunyi dan mencekam, mereka menyalakan lilin dan dupa, berharap bisa menenangkan arwah yang marah. Saat Kiai Hasan mulai memimpin doa, angin tiba-tiba berhenti, dan keheningan yang mencekam menyelimuti mereka. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang berat dari dalam rumah, seolah ada sesuatu yang mendekat. Wira merasakan bulu kuduknya berdiri. Dengan suara bergetar, ia memohon maaf atas dosa-dosa leluhurnya kepada arwah Sari. Tak lama, bayangan seorang wanita perlahan muncul dari dalam kegelapan rumah. Sosok Sari dengan wajah yang suram dan penuh kesedihan berdiri di hadapan mereka. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Wira. Dengan suara yang penuh luka, arwah Sari bertanya, "Kenapa sekarang? Kenapa baru sekarang kalian memohon maaf setelah semua yang terjadi?" Wira tersentak dan hanya bisa menangis. Maafkan kami, maafkan kesalahan kami," ujarnya dengan isak tangis. Namun, Sari tidak bergeming. Suasana semakin mencekam ketika angin dingin kembali berhembus, membawa bisikan-bisikan dari masa lalu. Sari menunduk, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Tidak ada yang tahu apakah arwah Sari telah memaafkan mereka atau apakah teror ini akan terus berlanjut. Tapi satu hal yang pasti, kutukan itu telah menorehkan rasa takut yang mendalam di hati setiap orang di desa Larangan. Sebagai penutup cerita, kita diingatkan bahwa ketidakadilan yang dibiarkan tak akan pernah hilang. Pengakuan dan permohonan maaf, meskipun terlambat, adalah langkah penting untuk meraih keadilan dan menyembuhkan luka. Kekuatan dari tanggung jawab kolektif masyarakat menunjukkan bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi. Oleh karena itu, penting untuk mendengarkan suara-suara yang terabaikan dan memperjuangkan keadilan, agar arwah yang tidak tenang bisa akhirnya menemukan kedamaian. Jika kalian menikmati kisah-kisah menyeramkan malam ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor berikutnya. Hati-hati, karena mungkin, setelah menonton ini, ada yang mulai mengikuti jejak langkah kalian di kegelapan. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, kegelapan selalu mengintai.